terindah di sana. Saat ku rendangkan tentangmu, galah, oh sudah terlukis di sana. Kita pernah bersama di satu hari yang cerah. Kau ceritakan dongeng dunia penuh dengan cinta yang tak terlupakan. La la la, la la la, ra 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 ba, la la la, ra 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 ba. Langit biru selalu indah di sana, selalu bayangkanmu ada di dekatku. Cerita itu terlukis dengan indah. Oh, 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 rupanya kita pernah bersama di satu hari yang cerah. Oh, oh, yang terindah di sana. Saat ku rendangkan tentangmu, galah, kau ceritakan dongeng dunia penuh dengan cinta yang tak terlupakan. Langit biru selalu indah di sana, selalu bayangkanmu ada di dekatku. Cerita itu terlukis dengan indah. Oh, 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 rupanya kita pernah bersama di satu hari yang cerah. Langit biru selalu indah di sana, selalu bayangkanmu ada di dekatku. Cerita itu terlukis dengan indah. Oh, 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 rupanya kita pernah bersama di satu hari yang cerah, di satu hari yang cerah, di satu hari yang cerah. Oh, 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfian menyapa Anda di hari ini, hari Sabtu 15 Januari 2022, pendengar di Lintas Makassar siang hingga Lintas Makassar sore jelang pukul 18 sore nanti. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, seperti biasanya kita akan bersama di pengarus utaman gender kali ini, khususnya di Lintas Makassar siang dengan menghadirkan sosok-sosok inspiratif di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar kami sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Chef Ari. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Chef Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya ini Chef? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik ya. Kelihatan dari senyumnya pendengar yang bisa Anda lihat ini, karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar. Ini menarik ini seputar topik kita di saat ini Chef Ari ya, peluang UMKM di masa pandemi. Peluang UMKM di masa pandemi, dan yang belum kenal dengan Chef Ari, kami informasikan untuk Anda pendengar, beliau adalah owner dari Donat Kampar Galesong. Benar nggak sih? Betul. Benar. Kenapa namanya ini harus Kampar Galesong padahal nama chefnya adalah Ari? Iya. Jadi saya jelaskan sedikit. Iya, silakan. Kenapa nama usaha saya atau nama usaha kami itu Donat Kampar Galesong. Iya. Jadi di tempat kami, tempat tinggal saya dulu itu ada namanya Kampung Parang. Kampung Parang. Kampung Parang itu bukan parang
apa ya, besi. Ya, uh. tapi parang itu dalam bahasa daerah Makassar artinya adalah savana, Savana. padang yang luas. Oh, padang yang luas. Iya, dulu di tempat kami tinggal itu tidak ada perumahan. Jadi hanya kami beberapa rumah di sana. Jadilah saya terpikir supaya usaha kami gampang diingat, tidak ke barat-baratan namanya. Jadilah saya namakan Kampar, Kampung Parang. Oh, Kampar Kampung Parang. Iya. Tapi parang bukan dalam artian benda yang Tajam. Iya. tetapi padang yang luas Iya. ya, seperti itu. Luar Betul. biasa ini pendengar. Dan mungkin kan tadi saya sempat menginformasikan kepada pendengar kalau narasumber kita ini adalah seorang chef. Nah, kita kaitkan dengan pengarus utamaan gender. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Anda untuk menjadi seorang chef ini? Iya, jadi dulu waktu saya kecil di rumah, saya sering membantu orang tua saya masak-masak. Luar Iya, biasa. jadi dari situlah mungkin muncul bakat saya. Terus orang tua menyarankan saya mungkin lebih bagus kalau kamu setelah tamat SMA sekolah di pariwisata, Oh, sekolah pariwisata. pariwisata ya. Akhirnya saya turutilah kemauan orang tua saya. Saya merantau ke Makassar beberapa belas tahun yang lalu. Nah, Awalnya bukan tinggal di Makassar ya? tidak, Chef saya Ari? tinggal di Bone malah. Oke. Iya. Akhirnya saya diterima di sebuah apa istilahnya Akademi Pariwisata Makassar. Nah, disitulah mulai muncul bakat masak saya. Tapi awalnya memang saya sejatinya bukan seorang tukang roti atau tukang kue atau tukang donat. Sejatinya adalah tukang masak dulu. Oh, memang sudah ada apa ya? Setelah masuk di sekolah tersebut, maka sudah membidangi bidang kuliner, gitu ya? Iya, betul. Chef Ari ya. Nah, kalau kita kembali lagi ya seputar pengaruh utama gender. Biasanya sampai sekarang pun itu yang di dapur itu hakikatnya adalah perempuan. Meskipun di masa saat ini semua sama, setara dalam hal gender dan banyak juga laki-laki menjadi seorang chef. Nah, apa yang membuat Chef Ari ini merasa enjoy menekuni bidang yang identik dengan dapur? Ya, jadi sebenarnya kalau masalah dapur itu kan masalah hobi. Masalah hobi, kembali Iya, lagi ke hobi ya. Hobi ya. Jadi hobi yang menjadi pekerjaan adalah sesuatu yang sangat menarik. Hobi yang menjadi penghasilan akan menjadi indah istilahnya kalau kita jalani. Jadi memang kalau di dapur itu, kalau pahamnya orang-orang awam, Iya. di dapur hotel atau dapur-dapur catering itu mungkin rata-rata perempuan, tapi justru pikiran orang itu terbalik. Oh, terbalik ya sekarang ya. 99% chef-chef di hotel itu adalah Pria. pria. Oh, jadi boleh dikatakan bisa dipatahkan ini hakikat kalau perempuan lah yang hanya di dapur, karena ternyata sekarang itu semua setara ya, mau laki-laki mau perempuan itu kebanyakan sudah sama ya. Dan tadi diinformasikan 99% ini laki-laki justru yang menjadi seorang chef ya. Iya, betul. Kenapa? Karena kehidupan di dapur itu sebenarnya keras. Oh, keras. Iya. Jadi, Oke. Nah, sejak kapan ini Anda mulai memasak sebagai seorang profesional? ya, profesional itu saya mulai menekuni dunia dapur di tahun 2005. 2005. Iya. Sudah lumayan lama ini ya. Iya, sudah. Terus inspirasi Anda dalam memasak siapa kira-kira? Ya, yang pasti orang tua saya. Orang tua. Ya, orang tua saya, kemudian ada tante saya, memang dia sangat expert di bidang kue-kue, tapi di kue tradisional. Pastry, kue tradisional. Ya. Ya, Jadi boleh dikatakan lingkungan mendukung semuanya ya. Tapi ada tidak yang menentang satu dua orang atau semua hanya mendukung begitu? Awal-awal memang dulu pemikiran orang tua kita kan masih, ya kalau boleh dibilang masih kolot ya. Kenapa seorang pria masuk ke dapur, itu kan biasanya hanya perempuan Betul. masuk ke dapur, tapi lama kelamaan itu terpatahkan istilahnya. Terpatahkan. Ternyata memang pekerjaan sebagai seorang chef atau tukang masak, koki itu pekerjaan yang sangat menjanjikan. Sangat Iya, menjanjikan. iya. Dan terbukti hadirlah Donat Kampar Galesong ya. Iya. Baiklah pendengar Pro Satu dari Makassar, ini narasumber kita ya terkait peluang UMKM di masa pandemi. Ada Chef Ari yang sudah hadir di studio Pro Satu dari Makassar. Yang ingin bertanya saya nantikan line telepon di 082133339440 pendengar. Atau mungkin Anda bisa bertanya langsung ini melalui kolom komentar, karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar. Nah,
yang pendengar yang ingin juga mengikuti jejak dari seorang Chef Ari menjadi seorang chef profesional yang akhirnya merintis usaha, apa yang harus mereka lakukan atau disiplin ilmu apa yang mereka harus ambil ketika ingin mengawali menjadi seorang chef ini? Iya. Jadi sebenarnya menjadi seorang pengusaha atau jadi seorang chef itu sebenarnya lebih ke pengalaman. Jadi tidak mesti orang yang harus pernah belajar di sekolah pariwisata harus jadi chef. Tapi yang pasti ada bakatnya, ada keinginannya dan passionnya memang harus tinggi. Passionnya. Ya, iya, kan memang ada orang bekerja istilahnya bekerja di dapur tapi nggak punya passion. Jadi kalau dia masak begitu-begitu aja, dia tidak akan mempelajari bahwa makanan saya sudah enak atau belum. Iya. Nah, sekarang itu yang saya terapkan. Lidah saya harus saya latih. Apakah donat saya sudah enak? Kadang kan kita merasa donat kita atau makanan kita sudah enak, tapi di mata orang yang lebih expert tidak lebih enak. Oh begitu ya. Iya. Ini sempat disinggung soal donat ini. Dari sekian banyak jenis kuliner yang ada yang bisa dijadikan bisnis, kenapa akhirnya Chef Ari ini memilih merintis usaha donat? Iya, jadi memang karena pekerjaan saya sebelum saya fokus di bisnis ini donat Kampar Galesong, itu dulu saya adalah seorang pastry chef di sebuah perusahaan bahan baku roti dan kue. Saya bergaul atau bekerja sama dengan banyak toko-toko roti atau toko-toko donat. Saya memperagakan, mendemonstrasikan produk-produk itu donat. Rata-rata memang donat banyak orang tertarik karena dia trennya tidak pernah turun. Ya naik, flat, turun, jadi tidak pernah dia terjun bebas trennya. Jadi akhirnya saya kepikiran bersama istri, kenapa nggak saya bikin sendiri? Saya harus selalu mengajarin orang. Tapi saya tidak terpikir sendiri untuk memulai bisnis ini. Akhirnya dari situlah saya mulai bersama istri untuk memulai merintis usaha ini. Jadi boleh dikatakan ini sudah memiliki pengalaman ya, Chef Ari ya di bidang pastry. Salah satunya adalah membuat donat ini. Mungkin saya penasaran ini. Ini kan agak singkat tadi diceritakan akhirnya Chef Ari bersama dengan istri ingin memulai usaha baru. Ada tidak pengalaman-pengalaman yang ingin di-share kepada seluruh pendengar yang juga ingin keluar dari zona nyaman, mungkin saat ini sedang masih status pegawai, kemudian ingin merintis usaha sendiri seperti itu, yang bisa menginspirasi pendengar lah dari pengalaman seorang Chef Ari? Iya, jadi sedikit saya sharing. Jadi memulai bisnis itu adalah sesuatu sebenarnya bukan yang mudah. Betul. Karena kan kadang kita bekerja di kantor kita sudah merasa nyaman menerima gaji sekian tiap bulan gitu, selalu ada ya. Ya. Tapi ternyata memulai itu yang sangat susah. Memulainya akhirnya istilahnya istri itu memaksakan kita harus mulai. Kita harus mulai, kalau enggak begini-begini aja terus hidup kita. Ya dari situlah kita mulai produksi dari hanya kami berdua, nggak ada karyawan, kecil-kecilan, produksi 3 kilo, naik terus, sampai mulai dikenal kami antar-antar sendiri. Jadi sebelum kerja saya antar, bahkan istri saya waktu anak saya masih kecil, masih umur 1 tahun, itu istri saya naik motor antar-antar sendiri. Ya dari situ mulailah dikenal produk kami, mulailah kami berbenah dengan kualitas, kemudian kami perbaiki packagingnya, dari hanya kemasannya tidak menarik punya, mungkin tidak dari awal tidak punya merek. Sekarang kami mulai pakai merek atau ada namanya, ada nomor teleponnya, mulailah permintaan semakin tinggi. Nah, terus kita pelajari bagaimana lebih meningkat lagi ini. Mulailah saya memikirkan brandingnya. Branding. Iya, yang dulunya cuma namanya donat Kampar, mulailah saya memikirkan brand-brand yang berbau kedaerahan atau orang akan mudah mengenalnya. Saya tambahkanlah bumbu-bumbu dari Galesong untuk Indonesia, kemudian oleh-oleh dari Galesong. Nah, dari situlah mulai orang mengenal bahwa donat Kampar itu hanya ada di Galesong. Ada unsur kebudayaan di dalamnya ya, nama tempat juga di Indonesia. Betul, jadi untuk memperkenalkan daerah tinggal saya, saya pikirkanlah bagaimana istilahnya membranding pikiran orang bahwa donat Kampar itu asalnya dari Galesong. Ya seperti itulah. Pernah tidak berpikir kalau yang namanya memulai itu susah, pasti ada 50-50 atau bahkan nanti akan terjun bebas atau apa. Pernah tidak memikirkan hal yang terburuk ini ketika merintis sebuah usaha ini, Chef Ari? Iya, yang pasti sebenarnya saya dulu
terus terang tidak optimis dengan bisnis ini. Tapi begitu kuatnya hati istri saya, kita harus mulai bekerja keras. Sebenarnya andil istri saya lah yang paling besar dalam bisnis ini. Jadi karena suksesnya seorang laki-laki kan ada istri atau perempuan di belakangnya. Ada wanita hebat di belakangnya. Hebat, betul. Jadi salut ini. Iya. Aplaus buat sang istri ya. Oke, Jafari, sebentar kita masih akan terus memperbincangkan ya topik kita seputar peluang UMKM di masa pandemi. Sebentar kita akan bahas terkait masa pandeminya seperti apa ini ya. Hadir pendengar, masih bersama kami di Lintas Makassar Siang, sosok inspiratif hari Sabtu 15 Januari 2022. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. I love you, I need you, I miss you. Aku tak bisa musnahkan kamu dari otakku. Mata, kau sudah buta, tak dapat melihat wajah yang rupawan lagi. Selain wajahmu,
Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami. Kita bersama di Lintas Makassar Siang dengan menghadirkan sosok inspiratif pendengar. Ada narasumber kita, Chef Ari, beliau adalah owner Donat Kampar Galesong. Masih semangat ya Chef Ari ya? Iya, siap. Siap, ini kita berusaha untuk menginspirasi masyarakat di luar sana untuk menjadi seorang pengusaha ya. Jangan hanya terpaku karena memang di masa pandemi ini adalah masa-masa sulit. Banyak pasti masyarakat yang justru kehilangan pekerjaannya dan di rumah entah nggak tahu mau buat apa ya, seperti itu. Nah, mungkin mengawali di sesi kedua ini kebersamaan kita di Lintas Makassar Siang, ada nggak sih dari seorang Chef Ari yang ingin membagikan, men-share kepada seluruh pendengar kita trik memancing orang menjadi seorang pengusaha begitu di masa pandemi ini ya? Iya, jadi kembali saya katakan bahwa memulai sebuah usaha adalah hal yang berat. Jadi paksalah diri Anda untuk menjadi seorang pengusaha atau entrepreneurship. Jadi tapi menjadi seorang pengusaha harus sesuai dengan passion kita, dengan kesukaan kita. Jangan istilahnya kalau Anda seorang yang hobi di otomotif tapi memaksakan diri membuka usaha di kuliner. Karena kadang-kadang kan orang begitu, mungkin ya laku, tapi dia tidak tahu bahwa produk ini bagus atau tidak. Iya, jadi disesuaikan dengan bidang kita masing-masing. Iya, jadi menjadi orang pengusaha itu pertama harus kuat hatinya, kemudian tidak boleh baper. Baper dalam istilah kadang memulai usaha itu kadang kita dihina. Iya. Entah itu belum berhasil ataupun sudah berhasil pun kita masih dihina-hina orang. Ada kalimat-kalimat yang gak enak dari tetangga, mungkin masyarakat di sekitar kita gitu ya. Iya. Apalagi kalau kayak Donat Kampar itu ya penikmatnya banyak, netizennya juga banyak. Hatersnya juga banyak. Haters dalam arti itu karena usaha kita pembelinya banyak, antri. Sekarang dapat julukan baru kita punya usaha, termacet dan terantri di Sulawesi Selatan. Dan terantri di Sulawesi Selatan. Oh, luar biasa ini, patut didatangi ini tempatnya, Chef Ari ya. Jadi memang untuk pendengar kita, anak-anak muda di luar sana yang ingin memulai usaha daripada mungkin tinggal di rumah ya. Karena mungkin ada hal yang menyebabkan seseorang harus tinggal di rumah, maka salah satu yang paling awal dipersiapkan adalah mental mungkin ya. Betul, mental. Setelah itu budget. Iya, sebenarnya kalau dibilang itu budget adalah urusan nomor 2. Tapi hatimu yang siapkan, siapkan dulu mentalmu. Memulai usaha itu kan tidak mesti dalam kata modalnya harus besar. Ya, kalau saya mau buka, modal pertama saya adalah Rp500.000. 500.000 baru saya mau tanya, modal awal pembuatan donat ini hanya berkisar Rp500.000 saja. Nah, itu mungkin hanya untuk bahan baku ya, Chef Ari ya. Betul. Jadi untuk pengantaran, untuk segala macam itu urusan di belakang dan diri sendiri mungkin yang jadi karyawannya. Betul. Dulu kan istilahnya kita cuma perlu beli bahan baku sedikit-sedikit itu dari toko. Dari toko beli 1 kilo, 2 kilo. Sekarang kita nggak beli lagi dari toko, tapi belinya langsung dari pabrik, distributor. Saking begitu banyaknya pesanan ya, Chef Ari ya. Ini nih yang menarik mendengar Pro 1 RRI Makassar, bisa menginspirasi Anda semua. Kalau justru di tengah pandemi ini saatnya lah kita bangun ya, memancing diri kita, menyemangati diri kita untuk menjadi seorang entrepreneurship, memulai usaha untuk bekerja dengan diri kita dan hasilnya juga siapa tahu melebihi ketika kita bekerja dalam suatu perusahaan mungkin ya. Oke, ini kembali soal pandemi ini, peluang UMKM di masa pandemi. Tadi kan sempat diinformasikan juga dari Chef Ari kalau usaha Donat Kampar ini dimulai sejak tahun 2017 dan itu belum memasuki pandemi. 2020 kan baru pandemi. Ada tidak gejolak, ada tantangan yang luar biasa yang dihadapi seorang Chef Ari saat pandemi ini melanda Indonesia? Iya. Jadi awal pandemi sebenarnya itu mulai terasa di 2019 akhir ya. Ya sudah mulai terasa, tapi kami terpukulnya itu memang pas 2020. Terpukul dalam arti memang pembeli itu anjlok. Anjlok, tapi kami berdua dengan istri itu saya bilang ini cuma apa istilahnya cobaan kecil aja ini kalau yang begini. Jangan goyah. Jadi kami tetap berusaha. Dari dulunya sebelum pandemi produksi itu istilahnya setiap hari itu dari pagi sampai sore. Pas masa pandemi tiba itu produksi hanya sampai
sebelum jam 12 siang sudah selesai. Iya. Iya, karena sangat sepi. Pertama karena ada PSBB, orang dilarang keluar kemana-mana. Tapi kami berusaha untuk bertahan. Jadi kalau dalam bisnis itu adalah bertahan. Karena orang kan tidak tahu. Ternyata dari bertahan itu hasilnya akan maksimal lah. Istilahnya dari buah kesabaran kita, hasilnya akan sempurna, akan baik. Nah, jadi setelah melewati masa-masa genting, masa pandemi itu, akhirnya saya perhatikan orang ternyata itu tidak sabar, istilahnya terkungkung di dalam rumah karena di istilahnya nggak boleh keluar kemana-mana. Setelah mulai orang bisa keluar, ternyata hasilnya sangat luar biasa, penuh istilahnya, nggak berhenti kita produksi itu naik 2 kali lipat setelah orang sudah mulai bisa keluar. Jadi boleh dikatakan pandemi ini justru tidak mematikan peluang UMKM itu sendiri ya? Iya, justru sekarang memang di masa pandemi yang paling bertahan, yang paling kuat adalah UMKM, usaha kecil menengah yang tidak istilahnya tidak terlalu terganggu dengan pandemi. Iya, yang penting mereka mau bertahan. Iya. Iya. Ini yang menarik ini. Jadi boleh dikatakan dalam suatu bisnis jangan mau dapat untung terus karena ada masanya, ada cobaan, ada tantangan yang datang menghampiri ya. Betul. Jadi ini menarik lagi nih, bisa menginspirasi Anda pendengar saat memulai usaha, kemudian sudah mulai berhasil nih ya. Ada sedikit terpaan angin langsung berhenti. Intinya tadi Chef Ari bertahan pendengar. Ini luar biasa. Nah, ada informasi juga kalau berbicara seputar produksi donat ini. Donat ini menjadi bisnis yang boleh dikatakan sudah ada di mana-mana. Nah, tadi kan ada juga sedikit bocoran sudah akan masuk nih ke wilayah kota, khususnya Kota Makassar. Apa cara dari Chef Ari sendiri merebut pasar dengan donat kampar produksi Anda? Iya, jadi donat kampar itu mulai dari mengapa donat kampar sebenarnya itu mudah untuk dikenal. Pertama pasti orang sudah tahu rasanya. Kalau orang makan donat kampar diganti pun kemasannya, orang akan tahu bahwa ini donat kampar ini. Nggak bisa dibohongin. Pertama dari rasa, kemudian dari size-nya, ukurannya, dari bentuknya, orang akan tahu oh ini donat kampar. Kalau orang mau tiru-tiru pun produk kami akan tahu, tidak akan sama. Tidak akan sama. Iya. Sebentar kayaknya di sesi terakhir ini ya, ada sampelnya diperlihatkan ke kamera. Sabaran pendengar. Intinya yang sekarang ini pendengar Pro 1 dari Makassar, Chef Ari ini ingin menginspirasi ruang dengar Anda kalau justru di masa pandemi ini peluang UMKM itu tidak mati, tetapi terus ada dan terus berkembang. Salah satu contohnya adalah keberadaan donat kampar galesong milik Chef Ari. Sebentar kita masih akan kembali bahas di sesi berikutnya, Chef Ari ya. Siap. Dan pendengar Pro 1 dari Makassar pastikan terus bersama kami di Lintas Makassar Siang yang menghadirkan sosok inspiratif edisi Sabtu 15 Januari 2022. Tak pernah ku rencanakan untuk jatuh cinta, namun cinta tak ku undang datang ke hati. Sejak ku
Wah, barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya. Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo. Produk luar ini keren banget. Ambil ah. Dia membelinya. Enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri. Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, nggak kalah loh, kualitasnya keren banget. Terus harganya juga oke nih. Ini aja ah. Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia. Yang ini kayak barangnya. Iya mas, buatan Indonesia loh ini. Terima kasih sudah membeli aku ya. Bangga buatan Indonesia. Lah mas, yang ngomong tadi siapa ya? Saatnya kita bangga buatan Indonesia. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di Lintas Makassar Siang dengan menghadirkan sosok inspiratif di ruang dengar Anda pendengar edisi Sabtu 15 Januari 2022. Dan masih bersama saya Arti Alfian, bersama narasumber kita ada Chef Argi, owner dari Donat Kampar Galesang. Chef Argi, masih semangat ya menginspirasi pendengar kita? Selalu semangat. Harus selalu semangat. Siap. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang meskipun di tengah pandemi UMKM, peluang UMKM ini tidak mati, khususnya untuk keberadaan bisnis kuliner ya. Dan juga sudah diinformasikan kalau sebenarnya anak-anak muda di luar sana jangan menunggu untuk hanya terdiam saja di rumah di tengah masa pandemi saat ini, tetapi justru harus menguatkan hatinya, harus memiliki ide yang cemerlang untuk merintis usaha yang baru. Saya senang ini dengan kalimat yang Chef Ari tadi katakan ya, ini saat belum on air ya. Kalau jangan menunggu tua untuk menjadi seorang pengusaha. Apa makna di balik kalimat itu, Chef Ari? Iya, jadi selalu saya jika bertemu seorang dengan anak muda, mereka anak muda kan punya jiwa yang masih membara, semangat yang masih kuat. Tapi selalu saya bilang, jangan terlena dengan pekerjaan Anda sudah jadi pekerja kantoran, karyawan bank atau bekerja di sebuah perusahaan. Itu kan kalau pada saat kita tua, itu belum ada bisnis, sampai kapanpun istilahnya kan uang itu akan habis. Jadi akan berbeda kalau kita jadi pengusaha. Iya. Jadi siapkanlah bisnis Anda sedari muda. Siapkan pondasi bisnisnya sekuat-kuatnya. Jadi pada saat Anda mulai pensiun atau sudah mulai masa tua, Anda akan sudah tidak bekerja keras tapi menikmati hasil dari kerja keras Anda. Menikmati hasil dari kerja keras Anda ya. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini sangat menginspirasi sekali pendengar Pro 1 RRI Makassar ya, karena memang ternyata peluang UMKM di masa pandemi ini tidak ada matinya. Jadi buat Anda semua yang mungkin hanya di rumah saja sudah mulai berpikir saat ini kalau saya ingin menjadi seseorang yang mirip seperti Chef Ari ya. Beliau adalah seorang owner dari salah satu bisnis yang luar biasa berkembang saat ini dari mulai titik nol ya. Iya betul. Minus nggak?
minus. Dari titik minus yang maksudnya hanya karyawan diri sendiri, Iya, kemudian juga berdua. Modal awalnya juga hanya 500.000, Betul. namun sekarang sudah mulai berkembang dan sudah buka outlet di mana-mana ya. Dan sebentar lagi hadir di wilayah kota Makassar. Nah, visi misi dari Donat Kampar ini seperti apa sih, Chef Ari? Iya, jadi visinya Donat Kampar Galesong itu adalah menjadi brand terkemuka atau brand nomor 1 di Sulawesi Selatan. Ya, jadi sekarang itu sudah insya Allah kita akan menuju ke sana. Jadi menjadi sebuah brand yang sangat digemari dan dikenal luas oleh masyarakat, bukan cuma Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, bahkan sampai keluar kota orang Jakarta pun tahu. Oh, Iya, oke. saya tidak mengerti kenapa bisa mereka tahu. Ya, sudah pasti mungkin karena dari mulut ke mulut orang Jakarta pun begitu datang ke Makassar, mereka di list destinasinya selain kuliner seafood ataupun coto, Pasti datang ke Galesong. pasti ada listnya. Di Donat Kampar Galesong saya harus kunjungan ke tempat ini. Oke. Iya. Jadi dari beberapa review, dari story-story orang, saya lihat ya mereka tidak ada yang kecewa dengan rasanya. Iya. Nah, kalau kita berbicara seputar bisnis donat khususnya ya, masih boleh dikatakan ini brand lokal. Bagaimana sebenarnya caranya untuk bersaing dengan brand yang sudah sangat terkenal khususnya di wilayah Kota Makassar saat ini, Chef Ari? Ya, jadi bagaimana cara bersaingnya? Jadi dalam pikiran saya tidak pernah mau menganggap mereka sebagai seorang saingan. Jadi kalau kita menganggap mereka sebagai seorang saingan, maka pikiran kita akan ke arah lebih yang negatif istilahnya ya. Jadi semua usaha yang berbau donat ataupun bakery tidak pernah saya anggap sebagai seorang saingan. Jadi misi Donat Kampar adalah berjalan bersama, maju bersama. Berjalan bersama, maju bersama, berkembang bersama. Jadi Donat Kampar itu di beberapa daerah bahkan usaha donat yang sama adalah kawan-kawan kami semua. Iya, jadi sharing bersama, istilahnya jika ada masalah dengan produk kita harus pecahkan bersama. Jadi Donat Kampar itu tidak ada saingannya istilahnya, tidak menganggap siapapun usaha itu adalah saingan. Iya. Justru kita, ayo dong kita jalan bersama iya, gitu ya. Betul. Aha. Nah, kalau berbicara ini masih seputar tentang Donat Kampar, pastinya orang melihat awalnya itu dari segi packagingnya ya. Orang kan misalnya nih brand-brand ternama itu kita sudah tahu, oh ini pasti dari ini, oh ini pasti dari ini. Ada tidak yang berbeda dari Donat Kampar ini ya, Chef Ari? Dari Donat Kampar itu orang sudah tahu pasti dari packagingnya, pertama dari warnanya. Dari warna, ada Iya. tidak sih sampelnya di sini diperlihatkan mungkin ya? Ini warna hijau ya? Jadi Donat Kampar itu gradasi warnanya ada 2. Kuning sama hijau. Kuning sama hijau. Iya, Ada filosofinya kah? Ada maknanya kah? Mengapa harus memilih warna hijau dan kuning? Padahal warna lain kan banyak. Warna pink mungkin cantik ya. Jadi begini, filosofinya adalah bahwa warna-warna kehidupan, warna-warna yang mudah diingat dan warna yang selalu masuk ke hati orang adalah warna-warna kehidupan istilahnya. Warna kehidupan itu adalah warna hijau. Hijau adalah maknanya adalah kesuburan. Kesuburan. Iya. Kalau kuning adalah maknanya ketentraman, kesenangan. Jadi sesuatu yang menarik untuk dipandang adalah warna-warna yang cerah, bukan warna yang gelap. Jadi terpikirlah saya membuat packaging ini. Warnanya ada 2, bukan kuning saja, bukan hijau saja. Dia harus ada 2 warna. Di atasnya dia kuning, di bawahnya dia hijau. Hijaunya nggak terlalu terang juga. Jadi pada saat orang melihat dosnya, oh di Donat Kampar pasti sudah tahu. Jadi ini boleh dikatakan namanya lebih ke oleh-oleh dari Kabupaten Galesong ya, Kabupaten Takalar ya. Oke, jadi mungkin lebih dikenal. Jadi proses pemasarannya seperti apa ini? Apakah lewat sosial media atau lewat langsung mulut ke mulut atau seperti apa, Chef Ari? Jadi banyak orang yang bertanya di saya, bagaimana sampai Donat Kampar begitu viral, begitu banyak orang yang tahu. Saya bilang saya tidak jualannya lewat medsos, tapi saya pemasarannya lewat person to person, dari orang ke orang. Orang itu lebih kuat mulutnya daripada medsos. Oh begitu ya? Iya. Jadi saya istilahnya melakukan selalu menjaga relationship dengan orang-orang yang punya mulut yang bisa
menyebarkan berita yang lebih besar. Seperti gitu itu. ya. Kalau medsos gitu kan orang tua kadang tidak main medsos. Jadi orang umur-umur yang 40, 50 sampai 60 itu tidak pakai medsos. Tapi lebih banyak anak muda. Tapi ya nyatanya punya produk kita itu hampir semua kalangan. Jadi boleh dibilang dia pangsa pasarnya kemana sih? Saya bilang pangsa pasarnya ke semua segmen. Anak muda, Anak-anak juga bisa? Iya. Anak-anak Oke. apalagi, remaja apalagi, mahasiswa, pokoknya sampai kalangan pekerja, orang tua semua. Iya. Padahal kalau dipikir kekuatan sosmed saat ini luar biasa ya. Iya, memang sih. Jadi tetap kita mulai berbenah bahwa medsos itu perlu, Iya. perlu juga. Tapi ternyata yang lebih perlu adalah relationship kepada orang-orang. Iya. Dari segi size atau ukuran, adakah yang berbeda dengan produksi donat-donat lain di luar sana Iya. ini, Chef Ari? Jadi donat kampar itu berbeda dari donat-donat lain. Kalau donat kampar nggak ada lubangnya. Seperti itu ya. iya. Jadi tapi tetap bulat ya? Bulat. Bulat. Ukurannya kecil juga. Jadi kalau orang bilang mini tapi nggak terlalu mini-mini juga. Jadi ukurannya dia 20 gram. Kalau pada umumnya donat itu ada bolong tengahnya. Iya. Donat kampar nggak ada. Kenapa tidak dibolongin Iya. tengahnya? Ya, jadi ini kan istilahnya masalah psikologi. Psikologi. Jadi kalau orang makan donat Ada yang maknanya juga ya ternyata, ada Chef Ari? semua. Jadi segala sesuatunya kita pikirkan sampai sedetil-detilnya. Bahwa kalau orang makan donat itu biasanya yang besar itu kan biasanya 2 gigit, 3 gigit, 4 gigit masih ada sisa dia simpan. Oke. Kalau kita punya donat itu Satu kali hap? 1 kali atau 2 kali hap habis. Oh. Iya. Jadi istilahnya nggak ada bekas gigitan. Saya penasaran, coba dong. Iya. Kita lihat Ya, ini. ini yang- toppingnya apa ini? Nah, ini kita punya juga yang khas, yang banyak Oh, orang ini sekarang yang ikuti. lebih ke khas ya? Ya, ini kita punya namanya donat abon savory. Oh, abon savory. Itu Iya. abon toppingnya. Ya, abon sapi. Jadi apakah ini toppingnya itu pelanggan bisa memilih sendiri atau seperti apa ini? Iya, bisa. Jadi kalau di kita itu donat kampar ada 3 jenis packaging. Ada isi 8, 16, 24. Jadi kalau orang datang ke tempat kita, orang mau campur abon ini dengan donat manis bisa, bebas. Oh, bebas ya? Iya. Jadi tidak mesti abon semua, tidak mesti sesuai dengan menu. Silahkan Anda pilih sesuai dengan kesukaan Anda. Jadi boleh dikatakan salah satu yang membedakan ini kalau donat produksi dari Chef Ari itu pelanggan bisa memilih memesan langsung topping apa yang ingin diambil begitu, Iya. ingin dimakan misalnya rasa ini. Tetapi kalau di tempat-tempat lain biasanya kan sudah dihias memang itu, kemudian Iya. kita langsung Pilih saya mau sendiri. ini, Betul. memilih sendiri. Inilah juga yang membedakan pendengar Pro 1 RRI Makassar keberadaan produksi donat dari Chef Ari dengan produksi donat-donat yang mungkin sudah Anda kenal khususnya di wilayah Kota Makassar ya. Nah, kita berbicara terkait peluang UMKM di masa pandemi. Ada sedikit bocoran juga tadi, ternyata sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih oleh seorang Chef Ari. Iya. Ini seperti apa bisa diinformasikan, Chef? Jadi kalau di kabupaten kita sendiri asal mulanya donat kampar itu sudah pasti dia diakui sebagai UMKM nomor 1. Oh, sudah ada ya. Iya, sudah pasti karena pelanggan dari luar pun kabupaten pun sudah belanja ke kita ya. Jadi sudah diakui begitu ya? Iya, secara lisan sudah diakui, tapi kalau secara istilahnya yang resmi memang kalau di Provinsi Sulawesi Selatan kita misalnya setiap lomba kuliner kita juara 2 se-Sulawesi Selatan. Terakhir kita ada lomba di KNPI UMKM berkembang itu juara 2 juga se-Sulawesi Selatan. Iya. Jadi boleh dikatakan meskipun sudah sangat-sangat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi yang namanya mau terus berkreativitas, khususnya di bidang UMKM itu tetap jalan ya, Chef Ari ya. Betul. Nah, ini yang menjadi poin utama pendengar, tidak berhenti pada satu titik, tetapi selalu ada saja kreativitas lain yang ingin dituangkan dalam sebuah produk ini. Betul. Nah, untuk cara meyakinkan masyarakat ini seperti apa, Chef Ari? Ya, jadi cara meyakinkan masyarakat bahwa donat kampar istilahnya kualitasnya terjamin, istilahnya mungkin ada beberapa customer itu yang perlu sangat penasaran bahkan bisa masuk ke dapur kita. Iya, jadi kita kasih Itu lihat. bisa ya? Bisa. Jadi bahkan ada yang berpikir kenapa sih ini yang sering terjadi ya, saya jelaskan. Kenapa sih begitu
kita datang ke Donat Kampar sampai sangat lama, belanjanya sampai sangat antri. Saya bilang kalau ibu mau lihat prosesnya silahkan supaya orang mengerti. Bukannya itu selalu menjadi rahasia dapurnya seseorang pemilik atau owner gitu perusahaan? Ya, jadi ada beberapa memang yang kita rahasiakan yang tidak boleh pembeli tahu, tapi ada beberapa ranah-ranah publik yang bisa kita expose, yang kita bisa kasih tahu bahwa Donat Kampar itu bahannya ternyata premium, prosesnya higienis, bersih dapurnya. Orang bisa lihat, oh silahkan lihat dapur saya, proses produksi saya bisa dilihat supaya orang mengerti, oh ternyata ini yang bikin lama antri karena permintaannya memang sangat tinggi. Iya. Di sini mungkin boleh dikatakan juga sebagai nilai plusnya ya, Chef Ari. Nah mungkin di last statement kebersamaan kita di Lintas Makassar Siang dengan menghadirkan sosok inspiratif, harapan dari seorang Chef Ari, seorang owner dari Donat Kampar Galesong untuk menginspirasi, memotivasi anak-anak muda di luar sana untuk menjadi seorang pengusaha entrepreneurship, silakan. Iya, jadi setiap saya bertemu di di pertemuan-pertemuan mahasiswa anak muda, selalu saya sampaikan, mulailah usaha dari muda, jangan tunggu tua untuk menjadi pengusaha, karena kalau Anda sudah tua sangat susah untuk memulai bisnis. Mulailah bisnis Anda sedari muda. Iya. Karena tenaga Anda masih kuat. Tenaga Anda masih kuat. Iya. Iya. Tidak ada kata menyerah untuk istilahnya memulai satu usaha. Ada sebuah semangat yang pernah saya dengar dari orang-orang berhasil juga. Boleh lelah tapi jangan menyerah. Boleh lelah tetapi jangan menyerah. Kemudian ada sebuah kata-kata inspirasi dari yang saya dengar dulu dari orang juga. Orang yang bekerja keras itu akan lebih berhasil dari orang yang tidak bekerja keras. Oke. Iya. Baiklah. Kalau untuk seputar target ataupun juga harapan di tahun 2022 ini, terkhusus untuk Donat Kampar Galesong? Iya. Tahun 2022 target kita itu membuka cabang baru lagi di Makassar. Itu adalah mimpi besar kami. Mimpi besar Donat Kampar membuat cabang di ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Insya Allah pertengahan tahun mungkin, insya Allah kalau tidak ada halangan akan kami buka cabang ketiga di daerah Perintis Kemerdekaan. Iya. Sukses selalu kalau begitu ya Chef Ari ya, tetap semangat dan tetap menginspirasi banyak orang khususnya anak muda di luar sana. Baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan narasumber kita yang sudah hadir, ada Chef Ari, owner Donat Kampar Galesong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Chef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Lintas Makassar Siang dengan menghadirkan sosok inspiratif. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.